Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bilang, sahabat dari Jabar, kita memiliki kesempatan yang sangat berharga. Kita dengan salah satu tokoh di Kabupaten Subang yang memberikan segalanya untuk dunia olahraga di Kabupaten Subang. Sehat, begitu? Sehat. Alhamdulillah. Are you Sehat. okay? Oke, dalam keadaan yang sangat baik dan bersemangat tentunya. Aku selalu semangat kalau dengan beliau. Hari ini ada apa, Bu, di Lak Galuh Pakuan? Di Lak Galuh Pakuan yang menjadi pusat kegiatan kita bersama hari ini, kita berdoa bersama mengadakan acara pelepasan atlet Muay Thai Provinsi Jawa Barat seni ya yang akan berangkat TC ke Thailand besok hari Senin tanggal berapa tuh ya, tanggal 8 ya, Iya. sampai dengan tanggal 15 ke Bangkok Thailand gitu. Hampir Untuk seminggu ya. iya hampir seminggu. Untuk selanjutnya kita bergeser ke Malaysia untuk mengikuti event IFMA Muay Thai World Championship 2026 di Kuala Lumpur gitu. Ini yang tadi saya bilang, beliau memberikan segalanya untuk Kabupaten Subang tercinta ini, meskipun beliau bukan asli dari Kabupaten Subang, tapi sebagai masyarakat Kabupaten Subang, apa yang dilakukan beliau sungguh luar biasa. Tadi kami melihat ada ketua KONI terpilih. Ya, Apa yang didiskusikan? Apakah kedepannya Donting Manajemen akan bersinergi dengan KONI? Apa seperti apa yang tadi dibahas? Sebelumnya begini, saya terangkan dulu. Kita telah mengadakan sejumlah kegiatan Ya, dengan dan tanpa KONIS ya, karena Oke. memang tujuan saya dan tujuan Abu Evi Silpiadi sebagai Raja Lak Galuh Pakuan sendiri itu untuk menyejahterakan para atlet dan meningkatkan taraf pengetahuan dan taraf pendidikan, taraf hidup lah dari eh, keluarga atlet ini sendiri untuk memajukan peradaban. Kembali lagi ya, pada pembukaan tadi, yang harus diketahui, meskipun saya lahir dan besar di Jakarta, Baik. tapi orang tua saya berasal dari Bandung. Baik. Mama papa dari Bandung. Jadi saya dari kecil itu sangat lekat oleh bahasa Sunda dan budaya Sunda Sunda ya. Iya. Jadi ada di Kabupaten Subang ini bukan sesuatu yang sangat asing, meskipun Subang ini terus-terusan memberikan saya kejutan-kejutan yang istimewa gitu. Sangat istimewa. Sangat istimewa. Jadi dari keadaan geografisnya Siap. ya yang masih asri Iya. ya, Betul. dan keadaan sosial masyarakatnya yang ramah tamah dan memberikan vibrasi positif terhadap saya gitu yang tinggal di Kabupaten Subang ini sekarang ini ya, sebagai pendatang kok saya sangat diterima dan dihargai gitu. Jadi yang saya lakukan sekarang ini sebaik-baiknya untuk membalas kebaikan dari Galuh Pakuan ini pada umumnya dan khususnya masyarakat Subang ini gitu. Sangat mulia sekali ini. Kita akan spill apa yang tadi didiskusikan dengan ketua KONI. Oh, masih ke sana. Iya. Jadi yang Karena mohon izin Bu, tadi kami mendengar pengakuan dari ketua KONI menyampaikan bahwa Donting Manajemen ini adalah satu contoh pembinaan mandiri yang sempurna. iya, Ya, pengakuan itu menurut kami luar biasa ini. iya. Yang Anda lakukan ini luar biasa. Mm-mm. Jadi kami ingin spill apa yang tadi Jadi tadi
sebenarnya hanya perbincangan ringan sih ya. Dari KONI sendiri, Bapak Joko menyatakan tidak akan mengotak-ngotakan atlet Ya, dan akan mendukung perkembangan atlet em, binaan siapapun itu, betul. gitu. Ya, kami menerima, kami sangat berbahagia dengan keadaan itu. Toh kalaupun tidak ada keadaan itu, kami juga sudah bisa berupaya secara mandiri, gitu kan. Apalagi kalau misalnya diterima dan didukung, itu satu hal yang lebih baik lagi kan, gitu. Jadi digarisbawahi tadi bahwa kesejahteraan atlet dan hak-hak atlet yang harus didapatkan adalah segala-galanya, gitu. Jadi ya sangat saya nantikan sinergi dari Ketua KONI, karena kita kan dicabur ya. Betul. Em, ya apresiasi dan bantuan binaan, apalagi gaji insus untuk atlet-atlet yang memangnya sudah meraih Betul. prestasi, Prestasi. itu merupakan dukungan kuat karena kalau sudah profesional ya di bidangnya, atletnya juga kan punya keluarga dan punya kewajiban yang harus ditunaikan, Siap. seperti anak sekolah, mungkin orang tua yang sudah pensiun, Betul. ataupun adik-adik yang harus dibiayai gitu misalnya. Jadi ya kita sangat memberikan ruang dan sangat berbahagia dengan hal itu. Siap. Gitu. Bu, banyak masukan yang masuk ke redaksi kami, Bu, terkait apa sih daunting management ini gitu. Karena banyak orang tua yang memiliki anak berprestasi, cuman belum memiliki dukungan, Bu. Nah, banyak masuk ke redaksi kami mengenai apa sih daunting management gitu. Ya, daunting management ini adalah satu institusi swasta ya, sebenarnya yang dimandatkan oleh Raja Lak Galuh Pakuan Abu Epis Sultiadi untuk memandirikan atlet-atlet yang memangnya sudah mengalami masa-masa di atas karirnya, tapi baru di Indonesia nih. Gitu. Jadi kayak misalnya atlet elit dari Muay Thai ya. Redo Rocky misalnya, dan Topan Nopian. Dari daunting management. Betul. Nah, jadi Redo Rocky itu adalah peraih emas PON. Wow. Gitu. Adisti Lolaro. Namun pada saat kita mengantarkan juara emas PON ke tingkat yang lebih tinggi, seperti World Championship ataupun SEA Games, kemampuannya ini masih harus diasah lagi ternyata. Gitu. Jadi yang nomor 1 di Indonesia ini masih harus diuji nih di Asia Tenggara. Apalagi kalau nanti misalnya ada kesempatan, mungkin juga cabur-cabur lain juga sudah bisa bermain di Asian Games atau di Olimpik ya. Itu kan pasti butuh ruang sparring. Betul. Ataupun uji tanding yang lebih besar. Gitu. Jadi memang ini adalah lembaga swasta yang mencari keuntungan untuk apa? Satu, jelas kesejahteraan atlet, tapi yang lebih penting lagi untuk pengembangan prestasi dari si atlet itu sendiri, gitu. Jadi yang Anda kelola secara mandiri, Bu? Ya, dikelola secara mandiri. Merinding aku dengarnya. Keren. Speechless aku. Apa yang sudah diberikan Ibu Tini untuk Kabupaten Subang. Belum tentu saya putra asli Kabupaten Subang memberikan itu. Anda identik dengan Muay Thai, Bu? Iya. Apakah atlet-atlet lain selain Muay Thai yang ada di Kabupaten Subang khususnya ada yang bersinergi dengan daunting management? Sebenarnya begini, daunting management itu sebenarnya memiliki concern di
LTAD, Long Term Athlete Development. Long term athlete development. Oke. Ya, artinya pengembangan atlet Jangka dalam panjang ya? jangka panjang. Jadi sebenarnya ini adalah pembinaan. Wah, ini keren. Em, Dikombinasikan dengan keadaan atlet dan kenaikan taraf hidup atlet itu sendiri ya. Iya. Jadi yang kita lihat mungkin di beberapa daerah di Indonesia ini intinya simpelnya gini deh. Iya. Kalau nanti 10-20 tahun lagi masih ada atlet yang mengalami kesulitan perekonomian karena dia mudanya jadi atlet, Hmm. Menuju masa purna. seharusnya itu tidak terjadi Hmm. karena bisa ditanggulangi dengan pemenuhan pendidikan. Siap. Jadi pada saat sudah tidak menjadi atlet bisa mempunyai pilihan lain. Baik. Gitu. Ini kan hidup ini kan soal pilihan ya. Betul. Dan pilihan kita bisa lebih banyak apabila kita memiliki kebiasaan yang lebih. Baik. Gitu. Jadi atlet berenang bisa saja nanti pada saat selesai menjadi atlet mungkin bisa bekerja Ya. di lembaga swasta ataupun di berbakti untuk daerahnya ya. Ya. Tapi kerjanya yang benar gitu, Siap, bukan Bos. hanya sekedar dikasih jabatan gitu ya. Siap. Ataupun mungkin bisa berusaha dan berupaya sendiri misalnya dengan menjadi pelatih Iya. ataupun mungkin bisa memiliki sasana ataupun klub misalnya tempat latihan dari atlet-atlet juniornya sendiri. Oke. Itu kan butuh pengetahuan lain selain dari pengetahuan teknis dari olahraganya itu saja. Oke. Gitu. Berarti selain Muay Thai juga ada cabur lain yang bersinergi Ada. dengan denting. Apa saja? Ada, kita ada tenis meja, Oh, tenis meja, ya. Kita ada berenang, berenang, lalu kita sedang bersinergi dengan bola tangan, bola tangan, taekwondo, taekwondo. iya, dan ada beberapa lagi yang sedang dalam pembicaraan. Gitu. Ini menarik, sangat menarik. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita diskusikan dengan beliau. Cuman waktu memang sudah larut juga. Terakhir, Ibu Tine, untuk putra putri Kabupaten Subang yang memiliki berprestasi namun belum memiliki kesempatan, pesan buat mereka apa? Latihan, latihan yang tekun, disiplin dan tanggung jawab pada diri sendiri, memiliki loyalitas kepada daerah, lalu ditutup dengan doa dan mintakan segala kelancaran kepada Yang Maha Kuasa. Yakinlah bahwa keajaiban-keajaiban itu benar-benar ada apabila kita benar-benar memiliki satu iman yang kuat terhadap apapun. Oke. Poinnya sangat kuat. Meskipun beliau bukan orang Subang, tetapi beliau memberikan segalanya untuk putra putri daerah Kabupaten Subang. Saya sebagai putra daerah sangat bangga. Terima kasih Bu Tine atas dedikasinya. Terima kasih. Sahabat Hari Jabar, berikut wawancara kami dengan Ibu Tine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.